Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gua Klik. Nama gue Hakiki, Ini adalah channel kita berdua. yang belum ada nama, Kedepannya kita bakal membahas teori konspirasi yang ada di dunia. darat, laut, maupun di udara. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya. Kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Kira-kira kita membahas kejadian lagi booming aja Ki. Oh, lu tau gak sih ada kejadian ya yang lagi booming banget di Amerika? Ya. Tahu gak kira-kira apa? Pasti kebakaran. Ya, kebakaran di mana tuh? Tapi tahu gak lu kebakaran di mana? Kebakaran jeng. Ada suatu kejadian kayak bencana alam gitu Pak di daerah Amerika Los Angeles tuh, kebakaran sampai tuh 20.000 hektar. Ntar gede banget ya. Gila lu 21 malah. Lu percaya gak sih Pak, kebakaran ini tuh kayaknya tuh nggak sepenuhnya tuh bencana alam menurut lu? Ya, kita nggak bisa skeptis juga ya. Mungkin aja bisa terjadi kalau itu tuh disetting gitu. Iya kan? Karena ada beberapa banyak bukti yang ngejelasin kalau itu semua tuh kayak bukan bencana alam juga sebenarnya. Apa yang lu dapat gitu? Nih, yang gue cari tahu ya dari kayak Google, YouTube, di TikTok juga tuh gue cari tahu tuh. Jadi tuh katanya tuh penyebabnya tuh bilangnya tuh semua tuh pada gini Pak. Katanya tuh pertama ya yang nyebabin bisa kebakarannya hebat gini nih. Pertama dia bilang tuh ada Santa Ana katanya tuh. Angin Santa. Dia alasannya angin. Dia bilang. Padahal kan angin gak ada KTP Pak. Mas Anies. Itu dia bilang tuh Santa Ana poin pertama. Dia bilang kenapa bisa sampai terbakar hebat gitu. Kedua yang dia bilang lagi tuh gara-gara kondisi sebelumnya, 2 bulan sebelumnya atau sebulan sebelumnya, itu tuh intensitas hujan tuh rendah sekali Pak. Jadi emang rendah ya. 10%. Jadi yang nyebabin tuh memang cuacanya di sana kan lagi musim dingin, tapi tuh kondisinya kering gitu Pak. Jadi kebayang nggak? Maksudnya musim dingin nih, tapi kondisinya kering karena cuaca sebelumnya tuh intens. Nggak terlalu itu ya deras. Nggak terlalu deras, 10% dia bilang. Kalau dari media luar ya bilangnya gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue nih Pak, sekelas negara Amerika gitu. Gue tau kan Amerika tuh negara adidaya katanya ya kan. Film-film segitu. Sebelum dia buat perumahan-perumahan mewah gitu kan, pasti kan sistem perairannya udah pasti bagus ya kan. Udah dipikirin dong kalau misalkan terjadi kebakaran di sini, udah ada tuh apa namanya? Yang warna merah-merah tuh yang kayak di GTA kalau ditabrak keluar air. Oh, toron. Bukan Pak, fire apa namanya? Fire hydran ya? Hidran. Iya kan ada tuh yang pinggir-pinggir jalan. Maksudnya kan kalau itu supply airnya terjadi dengan normal kan harusnya kan setiap sudut-sudut kota biasanya gak usah di luar negeri deh, di Jakarta juga ada Pak kayak gitu kan Pak. Hidran ya. Hidran untuk terjadi kebakaran tuh. Jadi nggak nunggu mobil pemadam kebakaran dulu tuh. Jadi udah bisa ada action langsung dari situ. Harusnya segitu ya kalau menurut gua. Terus apakah dari situ berarti suplai airnya sedikit? Nah, itu juga kan jadi pertanyaan kan. Kok bisa sih sampai kebakaran sehebat itu, sebesar itu gitu. Terus lu curiga gak sih Pak? Kan ada ya konspirasi-konspirasi gitu. Ini kalau dari luar sih yang gue lihat. Jadi tuh katanya dia bilang tuh gini Pak. Sengaja memang di bumi hanguskan. Ya kan, sengaja di bumi hanguskan. Katanya tuh mau dibangun kota. Kotanya tuh kayak kota pintar gitu loh. Smart city gitu ya di LA. Kayak yang di Arab gitu ya, yang bikin kota panjang. Nah, tahu gue tuh yang di bangunannya tuh udah ada mall, udah ada. Tahu gue tuh. Turun tiba-tiba ada itu gitu kota. Satu blok panjang tinggi gitu kan. Mau nyaingin. Ya mungkin. Kan gue nggak tahu juga ya. Terus lu tahu juga nggak sih Pak maksudnya kenapa gue bilang ini konspirasi? Jadi tuh ada 3 poin sih Pak yang gue curigain banget nih ya. 3 poin. Pertama, ini negara besar loh, maksudnya udah gitu kan di LA ini kan bukan rumah kacang-kacang Pak, bukan rumah harga-harga 200 juta yang kayak kita lihat oke. Kan bukan kayak gitu Pak. Yang perumahannya sampai iya kan, makanya mungkin kalau dirupiahin tuh kayak setaran Mungkin tetean ya. Iya, bisa jadi tetean tuh 100 miliar lah gitu kan. Masa sih Pak sistemnya sebegitu buruknya gitu bisa sampai kebakaran rata gitu kan dengan harga rumah segitu ya. Itu poin pertama tuh. Poin kedua yang gua cari tahu ya, lu tau gak sih katanya tuh di ini terjadi kebakaran ini 3 bulan sebelumnya itu tuh di
putus udah itu asuransi. Iya, asuransinya tuh katanya udah diputus 3 bulan sebelumnya tuh Pak. Di komplek LA itu. Iya, makanya curiga gak sih lu ngapain gitu kan dengan perumahan harga mahal-mahal gitu, harusnya kan harus ada dong asuransi gitu kan. Untuk ngamanin namanya juga aset bos. Terus yang ketiga kayak memang udah sengaja dihancurin gitu yang gue bilang mau dibangun. Iya, kota besar itu. Ya mungkin juga bisa aja tuh kayak gitu kejadian gitu. Karena ya kalau emang bener kayak gitu ya teorinya kayak ya orang juga nggak mau ribet gitu untuk ngusir bayar masuk pesawat itu gitu kan. Soalnya iya sih, coba deh kalau misalkan itu rumah masih ada, otomatis kan yang kayak lu bilang dong, pasti kan otomatis bayar. Iya. Dan kan nggak semuanya orang mau dibayar dengan harga yang sama dia beli gitu kan, pasti kan ada yang minta lebih atau memang nggak mau gitu, dia udah nyaman di situ, iya nggak sih? Keribetan penolakan. Nah, gitu. Kan ngurus gitu juga nggak gampang Pak, lebih baik di banget. Tapi enggak ya, gua nggak nuduh kayak gitu ya, maksudnya ini kan cuman konspirasi aja ya gitu. Konspirasi buatan manusia. Itu yang pertama, konspirasi buatan manusia. Belum lagi ada konspirasi kalau itu tuh azab. Gue juga denger tuh Pak, katanya Pak Donald Trump sebelum kejadian kebakaran di Las Vegas ini Pak, itu dia ngomong katanya mau jadiin Timur Tengah tuh kayak neraka katanya. All hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Tahu gak lu Pak? Tahu. Membumi hanguskan Timur Tengah dibilang kalau sampai nggak ngelepasin Sandra yang disandra sama pihak Hamas. Padahal si Israel juga lebih banyak gitu nyandra pihak Hamas gitu. Pihak Hamas cuma nyandra beberapa tentara doang gitu. Menurut gue ya Pak ya, kalau misalkan kita mau ngomongin mungkin azab ya Pak ya, mungkin ya kan. Itu tuh lu tau gak sih kayak sebelum di Amerika juga nih ya, sebelum kejadian udah di Las Vegas udah kebakaran sih. Itu tuh ada bencana, ada 3 Pak. Itu enggak, di Las Vegas kebakaran, di New York kebakaran, dan ada gempa. Cuman gue gempanya nih di Amerika mana, gue lupa nih. Kita cari tahu lah. Berarti itu dalam satu waktu yang sama. Iya, berdekatan. Kayak diteror sekali gitu ya kan. Ya itulah mungkin karena kesombongannya Trump kali ya. Jadi ya mungkin bisa jadi sih. Cuman ya kan namanya alam kan. Iya. Nggak tahu juga. Cuman kalau menurut lu sudut pandang lu Pak, gimana sih Pak dengan adanya kebakaran ini nih Amerika? Lu tahu sendiri kan katanya kerugiannya itu ngelebihin supply dia buat donasi ke Israel. Senjata ke Israel katanya kan. Kalau sudut pandangan lu aja nih. Gak apa-apa, paling dihujat lu. Sudut pandang lu aja. Ya kalau menurut gua untuk presiden yang sedang menjabat sekarang ya harusnya fokusin ke itu aja dulu kali ya. Apa tuh? Ke korban-korban. Harusnya sih ya. Mungkin untuk ya stop dulu aja supply senjata dan yang lainnya bantuan sih gitu. Karena ya pentingin negara lu dulu lah, jangan pentingin politik dulu lah. Gua juga kayaknya agak sadis ya Pak ya. Iya. Tapi ada konspirasi lainnya Pak. Apa dah? Betul nggak Pak? Di Al-Quran Pak. Ini Al-Quran loh untuk umat Islam ya. Ya kan gue Islam nih. Iya. Bapak Islam. Ya jadi katanya tuh di surat Al-Baqarah ayat 266 di situ tuh ada yang bunyinya gini ya, sepenggalnya aja yang gua ingat. Katanya tuh ada angin kencang yang membawa api Pak. Oh iya gua pernah dengar. Ya kan? Bahkan Pak itu dilihat dari satelit tuh sampai kelihatan Pak, saking luasnya tuh yang kejadian kebakarannya Pak. Oh belum rumah-rumah artis yang kebakar. Iya gua juga baru tahu nih. Lu di situ tuh ada 14 artis Pak. Iya. Lu sebutin Pak. Siapa? Kan ada Miley Cyrus. Gue tahu aja ya. Cyrus ada yang Ben Affleck, kita sama Paris Hilton. Nah itu rumah-rumah mewahnya itu sampai si Paris Hilton tuh katanya ngungsi Pak. Baca di berita itu sampai ngungsi dia Pak. Jadi mereka yang merasakan apa yang dirasakan orang-orang di Gaza. Ya kita nggak boleh ketawa sih. Alam. Soalnya kan namanya juga kan di situ kan nggak semuanya orang jahat ya Pak ya. Iya ada juga yang orang-orang yang baik. Tapi seenggaknya maksudnya biar ngerasain gitu pemerintahan setempat gitu kan. Nah kalau kita ngomongin soal Gaza juga kali ya kayak itu tuh gue sempat nemu video apa tuh? Yang dia tuh orang tuh ngitung kan ada beberapa daerah ya kalau nggak salah ada 5 atau 4 gitu 4 daerah gitu di sono gitu yang kebakar itu kalau daerahnya itu jumlahin itu sama kayak jumlah wilayah di Gaza
Serius tuh Pak? Iya, jadi sama. Jadi kejadian yang rusak di Gaza ini Kan berapa hektar tuh? Siawanya itu sama kayak luas wilayah di Gaza yang kebakar. ih, Ngeri banget gak sih? Ya mungkin ya. azab. Tapi kalau menurut gue ya Pak ya masuk akal juga. Lu pernah tahu nggak sih Pak yang ada kayak orang yang habis ngina-ngina Yesus itu Pak? Coba, Benar, lu tahu nggak Pak? Tahu nggak Pak itu? Pak? Yang di Brazil, Meksiko ya. Oh, kayaknya iya deh Pak. Jadi di Brazil itu yang gua baca ya, di Brazil itu dia tuh suka ngadain parade-parade gitu. Parade apa sih Pak? Parade. Nah, kemarin itu kebetulan emang mereka tuh lagi ngadain parade satanis. Iya tahu gua nih. Ya isinya itu menghina Tuhannya umat Kristen nih. Iya Kristen di situ ya. Ya pokoknya dihina-hina segala macem lah. Dan nggak lama kemudian ternyata banjir besar, Pak. itu yang sampai lulu lantang nggak sih? Iya. Yang mirip-mirip kayak film tsunami ya sih? Ya, kayak tsunami. Ya kan kayak banjir bandang gitu juga kan? Kayak banjir bandang. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua itu sebelum kebakaran ini, Pak. Sebelum kebakaran ini. Jadi kan ada namanya Golden Globe Awards ya. Iya, awards film ya gitu. Film terbaik gitu, award film terbaik. Nah, di situ itu acara itu tuh mereka bikin gimmick top 3 kepada siapa para peserta itu berterima kasih. Oh iya. Iya, urutan pertama itu ada 11 orang mengucapkan terima kasih kepada temennya. Iya. Nah, yang kedua itu kebanyakan mereka mengucap terima kasih itu buat Mungkin orang tua lah ya. Nah, yang paling terakhir ini 0 poinnya. Terus Agak aneh Pak ya. tulisannya itu God. Jadi Asli guys. dan hostnya pun ngerasa bangga kalau ya udah nggak ada yang bilang terima kasih ke Tuhan karena emang negara kita itu negara Amerika itu emang godless, emang mereka nggak punya Tuhan. Dia ngerasa hebat tanpa Tuhan mungkin ya Pak ya. Ya, mungkin itu ya, dengan gak lama kemudian ya akhirnya terjadilah itu kebakaran besar itu. Oh sebelum terjadi kebakaran ini? Iya, sebelum Gue kira ngobrolin ini di Brazil apa di Meksiko, gue kira. iya beda lagi ini. Buset, udah gitu udah kejadian kebakaran di Las Vegas, di New York juga, ada kejadian gempa bumi juga. Sadis gila Pak. Iya. Nah, mereka kan nggak punya Tuhan ya. Kira-kira berdoanya ke siapa ya? Kalau kebakaran. Tahu tuh bener tuh. Doanya mana tuh kalau kayak gini tuh udah. Pak, tapi ngebahas itu kan kebakaran ya Pak ya. Kan tadi lu bilang rumah-rumah artis. Tapi lu tau nggak Pak? Ada tuh artis rapper Pak. Ya, lu tau nggak? Kan artis rapper itu kan kasus juga dong. Ya. Otomatis dia punya rumah di sana nggak sih Pak? Menurut lu Pak? Iya, si PDD ya. Iya, karena kan ya lu namanya lingkungan artis gitu kan, ada PDD juga. Jadi ada sebuah berita menyatakan bahwa ketika kebakaran itu ada 105 kalau nggak salah itu barang bukti, dan isinya barang buktinya itu ada isinya list artis itu ikut kebakar di situ. Gila sih anjing. Itu ikut kebakar apa? Gue nggak tahu ya ikut kebakar apa benar dibakar gitu. Intinya ya yang kita tahu ya kan kalau di foto-foto yang beredar itu kan ada artis-artis besar kayak Leonardo DiCaprio gitu-gitu kan. Iya kan ada kayak Will Smith. Iya. Dan akhirnya ya udah nggak ada barang bukti karena emang udah nggak ada gitu, udah dihapus gitu, udah angus. Iya, kayak mencurigakan juga nggak sih? Apalagi kan dia kan kayak kasusnya kasus berat ya Pak ya. Masalahnya yang gue tahu ya yang kayak sekelibatan gitu, katanya dia juga kayak sama anak kecil gitu kan. Iya, masalahnya ngeri banget ya, cowok juga bro. Di white party itu Iya kan. iya, mangsa-mangsanya anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur. Sampai ada anak kecil, gue lupa siapa namanya ya. Jadi dia tuh speak up, dia berani speak up ke media. Jadi dia bilang kalau di Los Angeles itu ada satu museum yang dia itu adalah sebuah pintu masuk buat masuk ke ruang bawah tanah, yang dimana ruang bawah tanahnya itu ada kotak, Pak. Asli, Gue nggak tahu tuh asli apa enggak. gila, jadi di museum itu ada ruang bawah tanah yang nembusnya tuh ke suatu kota gitu. Suatu kota di dalam tanah apa suatu kota? Suatu kota di dalam tanah. Jadi kotanya tuh di underground. Tapi gue juga nggak tahu ya. Kadang kalau kita mikir tuh mungkin nggak sih kayak gitu, mungkin nggak ya. Bohong gitu ya. Soalnya tuh gue inget ada sebuah film namanya itu Eyes Wide Shut, Ki. Jadi di film itu tuh istrinya, gue lupa istrinya atau suaminya itu dia ikut kultus kayak gitu. Dan sama persis, jadi dia masuk ke sebuah bangunan dan itu ada terowongannya, ada ruang bawah tanah, dan di situ mereka tuh pada pesta pora di situ di ruang bawah tanah itu. Dan itu benar-benar besar. Agak-agak ngeri ya sebenarnya kalau ngomong kayak gitu. Agak ngeri. Tapi kayak bencana-bencana ini, kita ngebahas bencana ini ya. Lu tau gak sih maksudnya tuh kayak luar negeri tuh mengerikan sekali, apalagi Amerika ya. Kalau ngomongin Amerika nih kan negara besar adidaya.
Lu pernah denger gak sih kayak segelintir gitu kayak negara-negara ini tuh kayak bisa nyiptain Itu Pakas gue ya katanya HARP ya. Si HARP ini tuh teori konspirasinya ya. Iya. Di Amerika itu punya sebuah alat yang besar gitu ya. Yang dimana alat itu tuh bisa nembakin gelombang ke atas Ki. ih gue tahu itu yang abis dia pancarin ke atas dia balikin lagi ke bumi itu bisa nyebabin kayak ngebuat awan buatan kan sih. Dan alam Gue pernah denger tuh. awan buatan itu bisa bikin hujan badai, bisa bikin gempa bumi, dan gue juga nggak tahu cara kerjanya gimana ya. Dan itu tuh ada gitu. Wih, kayaknya ini ada sangkut pautnya sama ini nih Pak. Blue Beam. Blue Beam Project. Kayaknya yang Blue Beam Project ini kita bakal bahas di video selanjutnya Pak. Boleh. Oke. Buat kalian yang penasaran banget sama apa yang bakal kita bahas ya, Iya. Blue Beam ya. Kalian boleh tungguin aja channel kita. Dan sebenarnya kita tuh bingung karena kita belum punya nama. Kalau kalian punya ide mau kasih nama channel ini apa, terserah kalian mau ide apa kayak ngalor ngidul ya. Bisa di komen ya, bisa di komen. Kalian bisa tulis aja di kolom komen gitu kalau ada kalian request kayak pengen kita ngebahas apa, teori Nah, itu juga apa. juga bisa ngasih masukan tuh ke kita tuh buat kita bahas. Apalagi kalau kayak kalian tuh punya konspirasi tuh kayak hewan laut dalam kah itu juga ada tuh Pak. Iya, Leviathan, SCP berapa? Ya, jadi Lu tau gak sih Pak, kalau ngebahas konspirasi kan memang gak ada habisnya ya Pak. Iya. Lu tau gak, sampai kayak burung aja tuh katanya bisa dijadiin mata kayak lumba-lumba ya kan. bener. Buat next video kita lah kan. Bakalan kita bahas ya. Jadi ya, kalau kalian suka sama video kita, nggak apa-apa kalian subscribe aja channel ini, kalian komen, kalian share ke teman-teman tetangga kalian juga ya. Semoga channel ini bisa dapat berkembang dan balik lagi. Ini adalah konspirasi dan ini hanya sekedar hiburan buat kalian. Buat kalian yang mau tahu dan nggak perlu 100% harus percaya juga gitu karena ini konspirasi gitu. Dimana ya ini hanya sekedar hiburan aja gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye. Semoga bagus Pak. Bismillah ya. Ini berapa menit ya Pak kira-kira? Tahu.